Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai makhluk yang paling baik. Ada sekian banyak makhluk. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada lautan, dan semua makhluk yang ada di dalam lautan, di dalam air, makhluk yang berterbangan di angkasa, makhluk yang melata di daratan, dan semua makhluk itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia paling baik. Meskipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang berkualitas paling buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun asbab, apapun keadaan. Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun benda, apapun ciptaannya sendiri untuk menjadikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini diciptakan dari cahaya, jin diciptakan daripada api. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hajung salah ketika mereka semua mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara mereka dari golongan jin ini dikatakan hajung salah telah meningkatkan, begitu mendengar ini maka menjadi peluang untuk berkompetisi. Masya Allah, berkompetisi. Ada malaikat, ada jin. Dikatakan hajung salah setelah mendengar itu, dari golongan jin ini meningkatkan, Masya Allah, meningkatkan apa-apa saja istilahnya penghambaan mereka kepada Allah SWT. Mereka tingkatkan betul-betul sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan Adam sebagai sosok khalifah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka sujud kepada Adam. Maka fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa hadirin mulia? Dikatakan oleh ulama bahwa karena
Malaikat itu kenapa bisa sujud? Padahal Adam juga dibuat dari tanah. Karena malaikat ini yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat Allah SWT. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sujud, maka dia sujud. Dia tidak terkesan dengan siapa itu Adam, terbuat dari apa. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sujud, dia sujud. Gak peduli dia di depan dia ini siapa, seperti apa, wujudnya kayak apa, dari apa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sujud, sujud. Karena di depan para malaikat dia tahu hanya Allah saja. Tetapi ketika jin ini diperintahkan untuk sujud, maka dia tidak bisa sujud. Dia tidak bisa sujud. Kenapa hadirin mulia? Karena dia lihat kepada siapa ini saya disuruh sujud. Kepada siapa ini saya disuruh sujud? Dari bahan ciptaan yang dia ini dari tanah, sedangkan aku dari api. Ini siapa ini? Orang baru, sedangkan aku orang lama. Aku disuruh sujud sama dia. Tidak bisa. Maka dia tidak bisa. Dia tidak lihat yang perintah itu Allah SWT. Tapi dia lihat itu Adam, itu manusia, dia disuruh sujud. Karena dia lihat itu manusia, dia nggak bisa sujud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin telah berubah namanya menjadi iblis. Sesungguhnya iblis itu adalah dari golongan jin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sudah seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kamu dirajam neraka. Maka iblis ini pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang ditangguhkan, artinya tidak dimatikan sampai hari kiamat. Tapi semuanya pasti akan merasa mati. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nyawa pasti merasakan mati. Bukan hanya golongan manusia dan hewan saja, tumbuh-tumbuhan saja, tetapi semua yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya nyawa, maka dia akan merasakan maut. Termasuk jin, termasuk mereka semua, iblis. Maka iblis pun berjanji, bertekad, aku akan ganggu dia. Aku akan ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, tak ganggu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun ketika iblis kemudian itu menyatakan saya akan ganggu dia, dan dia mewujudkan gangguannya kepada manusia, maka telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutannya sebagai syaitan. Syaitan adalah dari golongan iblis. Iblis adalah golongan jin yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hajamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, masukkan bahwa syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Kenapa hal salah? Karena memang ada manusia, wujudnya saja manusia, tetapi dia berperilaku seperti syaitan. Apa seperti syaitan? Hal salah. Seperti syaitan ini adalah dia mengupayakan supaya semua orang, supaya orang itu juga tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita ini untuk letakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menguasai saya, kehidupan saya, kematian saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita berada di tengah lautan, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau hidupkan kita, kita hidup. Walaupun kita di daratan, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau matikan kita, mati juga. Tidak ada peduli di lautan atau di daratan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri kita ini supaya kita ini semuanya mendapat petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam alaihissalam kemudian tergelincir oleh tipu daya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu salah, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia kekuatannya cuma menipu saja, memberi tipuan. Itu saja. Syaitan itu hanya bisa menipu saja, tidak bisa memaksa. Hadirin salat, tidak bisa memaksa. Dalam sebuah pembacaan kitab Hayatus Sahabah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bagaimana beliau ini tetap dalam ketegaran yang begitu rupa. Hadirin salat. Dan satu nasihat beliau lebih kurang mafhumnya, hadirin salat, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat kebaikan kecuali diri kita sendiri. Jangan pernah salahkan orang lain. Kita tidak bisa berbuat baik itu karena anak saya, istri saya, ekonomi saya, keadaan lingkungan saya. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kebaikan kecuali diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu itu bisa berbuat baik, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kamu berbuat buruk, maka sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat baik kecuali diri kita sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan telah tipu kita untuk bisa berbuat baik, maka kita ditipu. Nanti jangan-jangan ketika kita mau berikan infak kita dari harta kita, nanti kalau kamu ke depan membutuhkan gimana? Nanti kalau kamu sakit gimana? Nanti kalau anak kamu perlu biaya bagaimana? Maka kita telah tangguhkan. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Semua yang ditipukan oleh syaitan itu semua hanya fata morgana, memberi rasa takut saja. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, penting kita ini senantiasa menghadirkan Allah di depan kita. Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita hadiran dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hantar satu orang rasul yang telah sebelumnya itu ada rasul-rasul. Hadirin salah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk kita, untuk semuanya, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini berada di dalam cahaya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menjelaskan bahwa kalau di dalam Al-Quran, banyak surat-surat itu yang menjelaskan misalnya kisah-kisah Nabi. Ada surat Yusuf, namanya surat Yusuf, tetapi isinya itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada surat Ibrahim alaihi salam, ada surat Ibrahim, isinya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada surat Nuh, isinya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin salam. Tapi ada surat namanya Muhammad, hadirin salam, tapi isinya itu loh bukan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi peringatan kepada kita semua, jangan sampai amal kita ini batal. Hadirin salam, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amal kamu. Hadirin salam, kenapa amal itu batal? Sebagaimana kalau kita sholat tahiyat, sholat subuh, sudah tahiyat akhir, imam belum salam, tapi ternyata kita kentut, maka apa? Batal wudu.
batal kita. Kalau batal, maka walaupun tadi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah semuanya, ya batal, batal, maka dianggap belum sholat. Maka harus salah dalam satu rangkaian surat Muhammad itu harus salah, selain peringatan kepada kita supaya jangan membatalkan amal kita, satu diantaranya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Harus salah kita disuruh untuk menolong agama Allah SWT. Semua itu harus salah supaya kita meletakkan kehidupan kita sebagaimana maksud Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah ini, memberikan risalah yang berupa agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia secara keseluruhannya. Bukan saja manusianya yang secara seluruhnya, tapi seluruh agama, seluruh apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada semua manusia seluruhnya. Semua apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Kurang satu saja hadirin salah, maka hadirin salah dianggap Nabi SAW itu telah bermaksiat, berkhianat kepada umat ini. Kurang satu saja. Kalau ada 100 perintah Allah SWT, 99 saja yang disampaikan, kurang satu saja, maka Nabi SAW dianggap telah berkhianat, telah memaksiati Allah SWT. Tapi Nabi SAW sangat paham bahwa umat ini lemah, mudah sakit, banyak berkeluh kesah, mudah lupa, banyak dosa, mudah sakit, macam-macam. Umat ini keadaan begitu lemah sekali. Maka Nabi SAW perintahkan kepada kita cuma satu saja, balighu anni walau ayat. Allahumma yarham Pak Kiai Abdul Halim itu menerangkan kepada kita semua, balighu ini kata perintah, balighu kata perintah, sampaikan perintah. Tapi apa yang itu disampaikan? Hadirin yang mulia, setiap amal ini ada namanya, ada bentuk wujud rupanya, dan ada keyakinan yang menyertainya. 3 perkara ini sering disebutkan hadirin salat. Setiap amal ini ada 3 hal ini yang harus kita perhatikan supaya sampai. Ada namanya, ada bentuk wujud rupanya, dan ada keyakinan yang menyertainya. Hadirin salat, ini setiap amal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap segala masalah, terhadap segala sesuatu keadaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat kepada ini umat cukup sederhana. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Selesai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbeda-beda, misalnya takbiratul ihram, ya, habis takbiratul ihram posisi tangan, ya, ada yang Allahu Akbar tetap, ada yang di bawah, ada yang lepas begini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW bukan hanya sekali itu saja, melakukan sholat. Nabi SAW banyak sekali
melakukan sholat. Maka para sahabat cuma melihat. Di antara mereka mungkin ada yang melihat Nabi SAW sedekah begini, Nabi SAW begini, Nabi SAW begini. Suatu ketika para sahabat sedang diantar, sedang jalan kaki. Di tengah perjalanan karena panas, maka mereka istirahat dan berteduh. Ketika berteduh, ada sahabat yang ini kancing bajunya dibuka, sampai beledeh begini. Maka ada sahabat yang menegur, ngapain kamu? Kok dibuka kancingnya? Nabi SAW itu kalau pakai baju begini. Lalu sahabat yang aku melihat Nabi SAW pakai baju kancingnya dibeledek begini. Maka ya sudah, selesai. Ada yang melihat Nabi SAW pakai kancing bajunya dirapatkan semua, dikancingkan semua. Ada yang dibeledek. Tidak perlu jadi ribut. Kamu melihat Nabi SAW dikancingkan bajunya dan kamu kancingkan, sudah selesai. Aku melihat dibeledek, aku beledek, tidak masalah. Hadirkan Allah SWT, karena semua melihat Nabi SAW. Orang yang kehidupan mereka ini ada di dalam kehidupannya, dalam jalan sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh Nabi SAW, maka kesesatan apapun yang ada di seluruh muka bumi ini tidak membahayakan dirinya. Tidak akan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika ini dia berkhutbah dan satu isinya peringatan kepada orang-orang beriman waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurru man dhalla idza tadaytum, la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Wahai orang-orang beriman, tidak memberi madarat apapun kesesatan orang-orang yang tersesat apabila kamu di atas petunjuk. Maka firman Allah SWT, maka kita pastikan bagaimana diri kita ini berada di atas petunjuk. Kita pastikan kehidupan kita. Kalau Nabi SAW hanya memerintahkan, lihat kamu sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat, maka sholat itu namanya sholat. Ada sholat. Sholat itu bagaimana bentuk wujud rupanya. Sholat itu ada takbiratul ihram, kemudian tenang. Ada yang sholat bergerak-gerak. Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa itu bukan sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat istrinya sholat bergerak-gerak, maka didorongkan, Pak. Sholat itu tenang, Masya Allah. Sholat itu tenang. Begitulah Masya. Itu sholat. Wujud bentuk rupanya. Gerakannya habis takbiratul ihram, ruku, habis ruku i'tidal, sujud, bukan kebalik-balik. Tidak ada gerakan dalam sholat kecuali ada rukun dan tertibnya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada selain itu. Selain itu bukan sholat namanya. Sholat itu sudah begitulah gerakannya. Itulah bentuk wujud rupanya, begitu itu. Bahkan hadirkan Allah SWT, waktu itu Nabi SAW masih memberitahukan kepada para sahabat Nabi SAW ketika sholat, Nabi SAW senantiasa masih menunggu malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Maka Nabi SAW kadang melihat sholat itu ke atas, siapa tahu malaikat Jibril datang. Maka suatu ketika Nabi SAW sudah berkata, sholat itu tundukkan. Dulu masih orang bisa bincang-bincang, terus tidak ada bincang-bincang lagi, macam-macam hal masalah. Maka penting bagi kita ini untuk hidup dengan cara Nabi SAW. Ada namanya amal, ada wujud bentuk rupanya amal. Sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Haji itu nama amal, bentuk rupanya ya begitu itu. Jangan dirubah-rubah. Harus salah. Jangan dirubah-rubah. Hajinya Nabi, alhamdulillah, Nabi SAW itu hajinya cuma sekali, bukan 2, 3, 4 kali.
Apa maknanya? Maknanya kata orang tua kita, ada haji itu jahiliyah, ada haji jahiliyah. Ya? Haji zaman-zaman Nabi sebelum datang, tawaf pun telanjang. Ketika pergi haji membawa barang dagangan. Ini cara haji zaman jahiliyah dulu. Nanti di sana berjual beli. Kemudian haji salihin masih lebih bagus lagi. Yang penting aku hajinya diterima oleh Allah SWT. Yang lain terserah. Tapi ini bukan dikehendaki oleh Allah SWT. Bagus. Kalau kita lihat orang-orang jemaah haji pergi haji, pokoknya yang penting hajiku diterima oleh Allah SWT. Nggak peduli. Bagus. Ya sudah bagus daripada hajinya jahiliyah. Tetapi itu bukan haji yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Tidak. Maka harus salah kemudian kalau begitu hajinya para nabi. Kata Ustaz Lutfi, harus salah semua para nabi mereka itu pergi haji. Semua para nabi mereka pergi. Maka kita sungguh-sungguh di dalam dakwah kita. Kita sungguh-sungguh dalam dakwah. Kalau Allah Subhanahu wa taala terima kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan ke kita untuk ke Baitullah sebelum meninggal dunia. Ini kata Ustaz Lutfi. Karena semua nabi-nabi pergi haji. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala karena memang Baitullah itu adalah bangunan yang pertama di muka bumi. Disebut bangunan karena memang dia bukan seonggok batu, tapi susunan batu. Dia batu yang tersusun-susun. Maka di dalam Al-Quran Allah suka, Allah cinta, Allah sangat cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah seperti berbaris seperti susunan batu dalam bangunan. Susunan batu kuat, kokoh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua pergi. Dan Nabi SAW, para nabi ini mereka pergi berhaji, mereka peduli bagaimana hajinya diterima Allah SWT. Tapi para nabi ini mereka mengupayakan bagaimana orang-orang yang bersama mereka ini hajinya juga diterima oleh Allah SWT. Mereka pergi berhaji, tapi pada saat yang sama mereka mengusahakan supaya hajinya orang-orang yang bersama mereka diterima Allah. Bagus. Tapi ini belum yang dikehendaki oleh Allah SWT haji. Terus kalau ada nama amal namanya haji, bentuk rupanya bagaimana? Bentuk rupanya yang dikehendaki oleh Allah, hajinya seperti hajinya Nabi SAW dan Rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini ya alhamdulillah, ini para sahabat berhaji bersama Nabi SAW. Nabi SAW haji yang sekali itu bagaimana diterima Allah SWT, dan Nabi membawa para sahabat bagaimana sahabat itu hajinya diterima Allah SWT. Tapi setelah itu alhamdulillah, yang datang supaya sampaikan agama kepada yang belum datang. Balighukumus syahid. Kamu yang datang sampaikan kepada yang belum datang. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang belum datang? Kata Ustaz Lutfi, kata Pak Gabriel, kata orang tua kita, para ulama kita. Yang belum datang termasuk kita dan orang-orang yang belum lahir saat ini. Kita sampaikan agama. Tapi agama itu bagaimana? Agama ini bukan hanya sekedar namanya saja, bukan hanya sekedar bentuk rupanya saja, tapi ada keyakinan yang menyertainya. Keyakinan. Maka Nabi SAW sholat, namanya sholat, bentuknya seperti itu, tapi keyakinannya Nabi SAW dalam sholat utuh. Ada keyakinan. Ada masalah, sholat. Ada ini, sholat. Mau pergi berniaga, sholat. Apa? Sholat. Nabi SAW semua perintahkan, apapun kita mau kerjakan, apapun hajat kita, selesaikan sholat.
yakinnya. Bukan sekedar buat sholat tapi tidak ada keyakinan. Enggak, kalau buat tapi tidak keyakinan, ini seperti film, kata orang tua, seperti wayang orang. Dia buat tapi nggak ada keyakinan, nggak ada hakikatnya. Hadirin masalah, maka balighu anni walau ayah. Betulkan kita cara hidup kita ini. Kita tanyakan kepada ulama. Sebentar lagi kita akan hadir. Kita akan dengarkan bagaimana para masyaikh menuntun kita supaya kita hidup dalam jalan yang dahulu dilalui oleh Nabi SAW. Sebelumnya para nabi melalui jalan yang sama. Para sahabat Nabi SAW telah melalui jalan yang sama. Dan mereka semua telah sampai tujuannya. Kalau kita tidak ikuti jalan itu, kita tidak sampai pada tujuannya. Maka bagaimana Rasulullah? Maka kita tanyakan kepada ulama. Dan selalu hadirkan Allah SWT dalam hidup. Kita buat amal itu bukan karena ulama ini, ulama itu bukan karena syekh ini, bukan syekh itu, bukan karena surah ini, surah itu, karena penang Zumidar ini, bukan. Kita lakukan amal sesuai yang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada saya. Sehingga Nabi SAW katakan, lebih kurang bersabda, taati amir kamu meskipun kepalanya sebesar biji kismis. Bukan perkara mudah. Taat amir meskipun kepalanya sebesar kismis. Apa maksudnya? Kenapa sebesar kismis? Artinya kepalanya kecil, pikirannya cetek atau bodoh. Tapi kalau Allah kehendaki dia jadi amir, taat. Bukan masalah itu, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sesuatu dan jangan lihat siapa di depan kita, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh berangkat, kita berangkat. Kalau disuruh balik, kita suruh balik. Bukan kebalikan. Disuruh berangkat, kita balik. Disuruh balik, malah berangkat. Hadirin masalah, para sahabat Nabi SAW telah meletakkan semua kehidupan mereka kepada Nabi SAW. Ada hakikat di situ. Hadirin bukan Allah SWT. Kita hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita ini untuk senantiasa hadirkan Allah SWT. Kita tunaikan hak-hak orang lain. Dan hak paling penting adalah mereka semua nampak agama. Ini hak paling dasar. Kenapa? Kali ini salah orang tua kita yang sudah ikut safar para masyaikh memberitahu satu pertanyaan adalah bagaimana, berapa banyak daerah-daerah yang terisolir? Apa terisolir? Terpencil. Bukan hanya terpencil tempatnya terisolir, ataupun juga yang tidak pernah dikunjungi, tidak pernah. Satu pertanyaan di antara begitu. Hadirin Allah SWT, dulu Kiai Zairan pernah mengatakan, Ustadz Lutfi juga, Kiai Mukhlisun juga, Pak Kiai Abdul Halim juga, semua mengatakan daerah terpencil itu adalah daerah di mana di situ tidak ada azan, tidak mendengar azan. Dulu pernah disampaikan seperti itu. Satu tempat kok tidak ada azan, meskipun di tengah kota, di situ adalah terpencil. Dulu kan. Apa maknanya terpencil? Maknanya terpencil bukan sekedar itu untuk daerah yang jauh dari jangkauan, tetapi hadirin bukan Allah SWT. Hari ini kita bergerak maunya di tempat-tempat yang terima saja. Kita hanya maunya di tempat-tempat yang mudah. Di sana, masjid sana sudah terima, Masya Allah, mudah, masyarakatnya sudah paham, kita rutenya ke sana saja. Sehingga misalnya tempat-tempat ratusan ribu masjid, ratusan ribu kampung, ratusan kabupaten di tempat kita ini masih begitu banyak yang mereka tidak tahu apa itu tabligh, apa itu jemaah, apa itu khuruj, apa itu kehidupan Nabi. Nggak ngerti. Ya. Padahal itu bukan sekedar khuruj, bukan sekedar sholat, tapi kita mau tunaikan hak umat ini. Apa haknya?
bukan mendengar bayan, tapi datang kita wujudkan kehidupan agama dalam diri kita. Pada saat yang sama kita bergerak ke seluruh alam. Maka para masyayikh kita katakan, kalau kita hidup dengan cara Nabi SAW, lalu kita bergerak ke seluruh alam, maka gerak kita ini seperti matahari yang menyinari seluruh. Bahkan masyayikh kita sering katakan, satu sunnah Nabi SAW cahayanya lebih kuat daripada cahaya matahari. Satu sunnah. Bahkan dicontohkan, satu sunnah masuk WC, satu sunnah masuk tandas, kita amalkan, maka nurnya, cahayanya lebih kuat dari cahaya matahari. Matahari haruslah sekuat-kuatnya matahari, dia bersinar terang tanpa ada awan, dia tidak bisa menembus dinding, tidak bisa. Tapi sunnah Nabi SAW, dia bukan saja menembus dinding, tapi menembus sampai ke dalam hatinya manusia. Cahayanya, nurnya bisa masuk, tembus, melewati imigrasi, melewati dinding, melewati bahkan melampaui jasad, tembus dalam hati. Nurnya sunnah Nabi SAW. Maka kita penting bergerak ke seluruh alam, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil, meskipun tapi di tempat itu harusnya kita mau datang bukan untuk bayannya hebat, enggak, tapi kita mau tunjukkan bagaimana cara hidup Nabi SAW. Yang paling penting sampaikan, bukan, tapi tunjukkan bahwa hidup ini, kehidupan kita, diri, harta, waktu kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk kita. Ini supaya tunai, sehingga ketika semua maut itu datang kepada kita, tidak ada sangat semua ini, semua tempat itu seperti tempe garit, seperti semua sudah dirajah, wah sudah di sana lewat. Kamu pernah lihat, sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi alasan, saya belum pernah melihat jemaah kayak begitu, tidak ada. Sudah pernah lihat. Karena hari masalah kalau satu jemaah dihantar, dikatakan Pak Kiai Abdul Halim, yang saya sangat terkesan adalah Pak Kiai Abdul Halim itu menerangkan dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kita diantar kepada orang kampung yang sudah Islam, ini sudah Islam. Yang kufur, orang kampung kafir, kita nggak bahas. Tapi didatangkan kepada kampung yang penduduknya sudah Islam, sudah Islam. Lalu kita sampaikan amal ini, kita tunjukkan amal ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Amal ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan tidak ada dalilnya Quran, tidak ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi yang kayak gitu, maka kata Pak Abdul Halim, orang yang kayak gini termasuk kufur, termasuk ingkar, kufur. Kita datang saja, orang itu tidak mau terima, bahkan tolak kita. Ini sesat ini, maka kalau kita betul, bukan bayannya, tapi kita betul-betul gerak dengan adab, dengan tertib seperti yang dicontohkan, yang diarahkan, dibimbingkan oleh para masyayikh kita, maka misalnya orang tolak, maka dia bisa jatuh kepada kufur. Kalau orang terima lebih, wah ini benar, ini adalah ada Al-Quran dan ini adalah sunnah Nabi SAW, benar, tapi aku belum bisa, aku nggak bisa ini. Maka orang yang kedudukannya seperti ini, level masyarakat yang begini, wah sana sudah terima bagus, tapi belum ada yang mau ikut. Ini level yang kayak gini, kata Pak Kiai Abdul Halim Allahumayarham, levelnya ini termasuk dalam golongan orang zalimu li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Orang mendolimi dirinya sendiri itu apa? Kata Pak Kiai Abdul Halim Allahumayarham, orang yang mendolimi dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang syirik. Dia akan mengatakan,
Kalau saya tinggalkan anak saya, istri saya, siapa yang akan merawat mereka? Kalau pertanian saya tinggal, ini benar dari Al-Quran, sunnah Nabi. Tapi kalau saya tinggal itu, kedai saya gimana? Terus gimana? Kalau saya tinggal itu gimana? Istri saya sedang mengandung, ini gimana? Ini gimana? Itu gimana? Saya belum bisa, kata Pak Abdul Halim. Ini termasuk dalam zalimul nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Kezaliman yang besar, kesyirikan. Syirik adalah la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan kita nggak mau termasuk orang-orang yang syirik, mau? Nggak mau. Ningkat lagi, lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Apa? Wah, benar ini Al-Quran. Dari Al-Quran benar ada. Hadis Nabi, wah benar ini ada. Nabi SAW juga pergi. Nabi SAW juga begini. Para sahabat juga, benar ini benar. Lalu dia beri pengorbanan. Orang ini beri pengorbanan. Beri pengorbanan. Mungkin kita datang ke tempat yang di sana sudah ada masalah, ini sudah pernah orang ambil bagian, ini pernah ambil bagian, oh itu 3 hari, oh itu 40 hari, itu 4 bulan, itu 1 tahun. Tapi hadis masalah, kemudian setelah mereka buat pengorbanan, lalu Allah SWT datangkan ahwal, datangkan keadaan-keadaan kepada mereka, entah ekonominya, entah kesehatannya, entah ininya, entah pertaniannya, entah bisnisnya, entah, datangkan keadaan-keadaan yang guncang. Tapi pada saat yang sama Allah datangkan keadaan agamanya. Maka dia sudah berikan pengorbanan, tapi pada saat datang pengorbanan, dia mengatakan kepada agamanya, aduh agama, ini dunia saya sedang goncang dikit nih, gimana? Kamu ke tepi sedikit ya, kamu ke tepi sebentar. Nih, minggir sebentar. Saya tak urus dunia saya sebentar, sebentar saja, sebentar saja. Sebentar ini, saya tak urus ini tak ajar saya. Maka orang seperti ini hadirin berkata, kata Pak Abdul Halim, sudah, tapi levelnya orang yang muqtasid, orang yang tengah-tengah. Orang tengah-tengah. Muqtasid itu tengah-tengah. Apa maknanya? Kata Pak Abdul Halim, orang yang martub. Orang yang martub ini apa? Orang yang ragu-ragu. Padahal orang yang beriman itu alladzina amanu tsumma lam yartabu. Orang beriman itu orang yang setelah beriman tsumma lam yartabu, setelah itu dia tidak ragu-ragu. Ini ada masyarakat yang ini masyarakatnya sudah pernah ambil bagian, membenarkan Al-Quran, membenarkan Sunnah, ikut berkorban, ikut ambil bagian, tapi ketika Allah datangkan ahwal, dia mohon maaf ini agama, kamu ke samping sebentar, saya tak ambil. Maka dia ini termasuk orang ragu-ragu, kata Pak Abdul Halim. Dia ragu-ragu bahwa kalau dia ambil ini, kalau dia mau ambil ini agama, maka semua permasalahan dunia dia selesai. Dikiranya kalau dia ambil agama, dunianya tidak selesai. Dia ragu-ragu bahwa kalau saya ambil agama ini, dunia saya ikut berantakan. Para sahabat, bagaimana perang Tabuk itu? Kurma sudah masuk, panas sekali. Orang munafik, jangan keluar, ini panas sekali, jangan keluar, itu kurma kita sedang bagus-bagusnya, kita telah lama ini terbengkalai pertanian kita. Tapi Rasulullah keluar. Wah, keluar ini rontok kurma saya semuanya. Dikira rontok. Bukannya keluar seminggu, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, berbulan, sampai dikatakan ada yang 6 bulan, 9 bulan. Tapi setelah pulang sampai di Madinah, kurma masih grandul. Masya Allah. Sehingga kurma yang dipetik, yang dipanen dengan pengorbanan, menjadi kurma terbaik, kurma ajwa, kurma yang terbaik.
Allah SWT yang jaga supaya tidak rontok, tapi menurut asbab rontok. Tapi karena dia ambil, sudah jalan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita. Maka golongan yang tertinggi, sabiqul khairat biidznillah. Orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Masyarakat yang mereka ini orang yang benar ini Al-Quran, benar ini Sunnah, dan dia ambil bagian. Saya sudah puasa 4 bulan. Sudah 4 bulan. Suatu ketika Allah datangkan awal, goncang ini. Takaza datang, nisabnya datang. Gimana? Maka ya Allah, ini Masya Allah. Maka dia katakan pada dunia, sebentar kamu ke tepi sebentar, saya tak 4 bulan. Jalan 4 bulan. Berapa banyak Karhuzari ketika dia tinggalkan begitu, maka setelah itu istrinya sakit, ditinggal gitu. Maulana Ilyas rahmatullah alaih didatangi oleh satu orang. Mana doa untuk saya, istri saya sakit. Doa. Apa kata Maulana Ilyas? Itu ada jemaah, kamu keluar sama dia. Maulana, ini doa saja sedikit. Itu istri saya sakit. Itu ada jemaah, kamu keluar sama dia. Maulana doa untuk saya. Apa susahnya doa? Ini. Selesai, dia pun enggak. Tapi Maulana Ilyas enggak gitu ya. Maulana Ilyas enggak gitu. Doa Maulana Ilyas untuk saya. Itu istri saya. Itu ada jemaah, kamu keluar sama dia. Maka dia karena itu, dia pun keluar akhirnya. Bos, nggak karuan perasaannya gimana. Maka akhirnya setelah selesai dia melihat istrinya sehat. Maulana, istri saya sama bukan doanya. Kamu, karena kamu dalam usaha Nabi, doa kamu dikabulkan. Masalah ini yang menjadi. Kamu langsung minta sama Allah. Ini penting. Kita tunjuk, kita bukan mau tulis ini tabligh, jamaah tabligh ini, selalu tulis, bukan begitu. Cukup kita gerak, Masya Allah. Ngapain gitu? Oh ini Allah SWT Al-Quran. Ya, belanja pakai duitnya sendiri, pakai malam nangis. Dan ini kayak begitu sudah pemandangan langka ya. Maka pemandangan bagaimana kerja ini menjadi begitu hilang. Banyak orang tapi hilang. Maka kita kembalikan kerja dengan ada nama amal, ada bentuk rupa. Khuruj fisabilillah. Kayak khuruj fisabilillah itu gimana tau? Khuruj fisabilillah. Dulu kita terkenal jamaah kompor, kenapa? Masak sendiri, repot sendiri. Sekarang nggak mau, KFC aja. Siang ini apa? Siang ini mana? Nanti sore apa? Nah, malam ini kita semua bakmi sana semua, kita semua. Nggak ada susah payah, keringet lagi itu. Keringetan lagi, bau kena asap lagi itu kita. Cuci baju, ini laundry, sini laundry. Cuci baju. Ini bukan soal laundry, tidak laundry. Ini soal amal. Ini soal amal. Hakikatnya khuruj fisabilillah itu kayak apa? Kayak bentuk keyakinan kita yang kita sertakan dalam ketika kita khuruj fisabilillah. Tunjukkan itu haknya orang Islam di seluruh dunia. Mereka sudah melihat, bukannya sekedar dapat dengar atau salah. Dan kita kerjakan semua itu semata-mata karena bukan karena saya karena diperintah Zumidar, karena bukan. Allah Subhanahu wa taala hadirkan di depan kita. Allah ciptakan semua ini hanya sebagai cermin untuk kita, supaya kita bisa melihat diri kita sendiri.
Kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Kita perbaiki diri kita sendiri. Niat untuk perbaiki diri sendiri. Insya Allah semua sedia, insya Allah. Maka ini nanti betul-betul hadirin yang mulia, kita takzim. Kita mendapat manfaat itu bukan karena kita usaha kita. Allah tidak bergantung usaha kita. Allah sama sekali tidak bergantung kepada usaha kita. Bahkan Allah punya timbangan terhadap setiap amal. Kalau amal itu tidak memiliki timbangannya, maka ditolak. Kalau kita ditimbang satu persatu ini, amal kita banyak tertolaknya. Amal kita. Bahkan sering di fadilah amal itu, sholat. Allah punya timbangan terhadap sholat. Kalau sholatnya itu tidak baik menghadap Allah SWT, Allah itu bukannya sholat, karena sholat itu hanya kepala pada badan. Dia hanya sebagai wakil saja dari seluruh kehidupan kita. Kalau amal sholat baik, semua kehidupan kita baik, semua amal baik. Kalau sholatnya tidak baik, semua. Maksudnya apa misalnya? Ini sampel saja. Tapi maksudnya semua amal ada timbangannya masing-masing. Maka kita bagaimana ini betul-betul sungguh-sungguh dalam perkara ini. Kita lakukan dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah. Jangan-jangan begini, jangan gitu. Bukan kita levelnya zumidar itu terus mesti diterima. Enggak, semakin tinggi semakin besar itu anginnya. Ya. Tantangannya. Hadirin dimuliakan Allah SWT, maka kita bergerak. Kita dengarkan. Allah akan beri manfaat menurut apa yang tolak. Kata Ustaz Lutfi ada tolak. Hidayah datang kepada seseorang karena ada dua cahaya. Cahaya dari dalam dan cahaya dari luar. Cahaya dari dalam apa? Ingin, ada keinginan untuk jadi baik. Tolak. Cahaya dari luar ada yang memberi petunjuk. Ada ulama yang membimbing kita. Ini cahaya dari luar. Kalau cuma ingin baik tapi tidak ada ulama yang membimbingkan kita, memberitahu kita, nggak jadi juga. Tapi walaupun ulama semua membimbing, semua memberi arahan pada kita, tapi hati ini di dalam hati kita nggak mau, maka ya nggak jadi juga. Kata Ustaz Lutfi, walaupun namanya Abu Thalib, tapi karena tidak ada tolak, hidayah nggak datang. Walaupun namanya Abu Thalib, tolak itu kita harus ada keinginan. Saya mau jadi baik, saya mau, ini saya mau. Maka Mas Syekh memberi petunjuk, memberi arahan, ini akan menjadi hidayah dari luar, hidayah dari dalam kita. Maka kita akan jadi, ini saya mau usaha, ini saya mau usaha. Maka nanti kita betul-betul takzim. Dulu Kiai Uzairon, saya sering mendengar kalbuzarnya juga. Kalau saya ketika waktu itu dulu di Temboro itu, Kiai Uzairon itu, kalau ada orang ambil Al-Quran, ngambil Al-Quran dengan tangan kiri, bukannya tidak bisa, itu dipukul tangannya. Wah, dipukul tangannya. Pakai Uzairon. Kenapa harus misalnya? Kamu nggak akan bisa mendapat manfaat apa-apa dari Al-Quran kalau kamu tidak muliakan dia. Kamu tidak bisa mendapat manfaat apa-apa. Bacaan bagus, tapi kamu nggak akan bisa mendapat. Maka walaupun Al-Quran kita ambil dengan adab yang baik, memegangnya pun kemudian dipegang di dada begitu, bukan dicengkiwing begini. Haruslah, karena memang nggak ada. Kalau kita tidak takzim, kita tidak ada azimat itu, maka kita tidak akan mendapat manfaat. Hadirin bukan Allah SWT, di balik ayat-ayat Al-Quran ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nurnya Allah itu masuk dalam diri kita. Tapi itu terjadi kalau kita ini ada takzim, kita baca, maka orang tua kita jangan baca buku-buku yang lain, kita baca buku nggak genah gitu, karena di balik tulisan yang kita baca itu, di balik itu ada orang, nurnya orang itu masuk dalam diri. Nurnya orang itu ahli duit, maka keinginan terhadap duit meningkat. Keinginan terhadap ini meningkat. Kita baca pergulatan politik, maka keinginan politik meningkat. Tapi kenapa kita fadilah amal? Supaya kita ini nurnya dibalik
fadilah amal itu ada nurnya Maulana Zakaria rahmatullahi. Maulana Zakaria rahmatullahi, bagaimana beliau itu menyusun kitab itu dengan kerisauan yang seperti apa. Di situ ada kerisauannya Maulana Ilyas. Kalau kita baca dengan azimat, dengan seluruh keagungan, dengan adab, maka haruslah nurnya itu masuk dalam diri kita. Dan itu akan menjadikan kita semangat dalam buat kerja. Semua siap insya Allah? Maka kita siapkan diri kita, insya Allah mulai siang ini nanti para masyayikh akan datang. Kita siapkan diri kita, hati kita, tawajuh kita, azimat kita, bahkan semuanya insya Allah kita siapkan diri kita. Yang niat di sini hanya untuk mendengarkan, kita toto-toto untuk siap keluar di jalan Allah SWT. Berapapun waktu yang diberikan, yang belum pernah 4 bulan, kita keluar 4 bulan. Semua dari kita ini adalah orang-orang yang buat ikhtilat. Semua siapa kita, begitu siap kita datang ke sana, siapa di kanan kiri kita, kita jangan sampai bicara-bicara selain bicara kepentingan agama, pentingnya usaha agama, dan kita pentingnya meluangkan diri, harta, waktu kita untuk perjuangan agama, membawa sunnah Nabi SAW ke seluruh alam, ke daerah-daerah yang belum pernah terjangkau. Jangan cuma inginnya di tempat-tempat yang pernah dimasuki, ingin kita keluar di tempat-tempat yang belum pernah terjangkau, belum pernah dimasuki. Di sana ada susah payah, itulah yang dicari para sahabat. Justru susah payah itulah yang dicari para sahabat Nabi SAW, sehingga nur-nur itu semakin kuat pada diri kita. Insya Allah semua saja, insya Allah. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك.
اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجزاء وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تخزنا فإنك بنا علم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فظللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان
वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल आबिदीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल क़ानितीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राकिईन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साजिदीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुतत्तहिरीन वजअलना मिनल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वन नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा जअल खैर अमारिना आखिरहु व खैर अमालिना ख़वातीमहु व खैर अय्यामना यौम नल्क़ाक व खैर अय्यामिना यौम नल्क़ाक। या वलिय्यल इस्लाम व अहलिही सब्बितना बिही हत्ता नल्क़ाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईशतन नक़िय्या व मीततन सविय्या व मरदन गैर मख़ज़िय्यिन वला फ़ाज़िल। अल्लाहुम्मा जअल कुल्ल क़ज़ाइन लना खैरा। अल्लाहुम्मा जअल मा क़ज़ैत लना मिन अम्रिन अन तजअल आक़िबतहु रुशदा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। या मन यकफ़ी अन कुल्लि अहद व ला यकफ़ी मिन्हु अहद। या अहद मन ला अहद लह, या सनद मन ला सनद लह, या गयासना इंद कुल्लि कुर्बतिन व मआज़ना इंद कुल्लि शिद्दतिन व मुजीबना इंद कुल्लि दावतिन व रजा हीन तनक़तिउ हीलतना। या अल्लाह इनक़ता अर्रजाउ इल्ला बिक, इनक़ता अर्रजाउ इल्ला बिक, इनक़ता अर्रजाउ इल्ला बिक। नज्जिना मिम्मा नहनु फ़ीह, नज्जिना मिम्मा नहनु फ़ीह व इन्ना अला मा नहनु अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना अला दीनिना बिदुनियाना व अला आखिरतिना बित्तक़वा वहफ़ज़ना फ़ीमा ग़िब्तु अन्हा व ला तकिलना इला अनफ़ुसिना फ़ीमा हज़रतु। या मन ला तज़ुर्रुहु ज़ुनूब व ला तनक़ुसुहुल मग़फ़िरह। या मन ला तज़ुर्रुहु ज़ुनूब वला तनक़ुसुहुल मग़फ़िरह। हब लना मा ला यनक़ुसुक वग़फ़िर लना मा ला यदुर्रुक इन्नका अंतल वह्हाब, इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा नस्अलुका फ़रजन क़रीबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़रजन क़रीबा व सब्रन जमीला व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन यसीरा
वल-आफ़ियत मिन जमीइल बला, नसअलुकल आफ़ियत मिन जमीइल बला, नसअलुका दवामल आफ़िया, नसअलुका दवामल आफ़िया, व नसअलुका शुक्र अलल आफ़िया, व नसअलुकल गिना अनिन नास, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु दुआफा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाक़ ज़अफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासिना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु दुआफा फ़क़व्विना व नहनु अज़िल्ला फ़अइज़्ज़ना व नहनु फ़ुक़रा फ़रज़ुक़ना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या सरीखल मुस्तसरिखीन या सरीखल मुस्तसरिखीन, या सरीखल मुस्तखरिजीन वल मुफर्रिजानिल मकरूबीन वल मुरव्विहानिल मग़मूमीन व मुजीब दुआइल मुस्तर्रीन या अरहमर राहिमीन। मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा, मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा, मंज़ूलुम बिका कुल्लु हाजा। अल्लाहुम्मा अश्फिना, अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फ़ि मरदाना वश्फ़ि मरदा उम्मत सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। नसअलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वल इस्मत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता, अल्लाहुम्मा ला तदा लना वला लि अहद उम्मत सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला नफ़्फ़सता वला दुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मरदन इल्ला शफ़ैता वला मुसाफ़िरन इल्ला बल्लग़तहु वसल्लमता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला मुजाहिदन इल्ला गन्नमतहु वसल्लमता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन्ना व अन उम्मत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फर्रिजिल कुरब अन्ना व अन उम्मत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन्ना व अन उम्मत सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना बितर्किल मासी अबदन मा अबक़ैतना वरहमना अन नतकल्लफ़ मा ला यानीना वरज़ुक़ना हुस्नन नज़्र फ़ीमा युर्दीका अन्ना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह तू हम सबको माफ़ फरमा। तेरे जो बंदे इस वक्त में तेरी राह में जा रहे हैं और पूरे आलम में जितनी जमातें तेरी राह में चल फिर रही है, ऐ अल्लाह इन सबको कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इन सबको कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इन सबको कबूल फरमा। जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में, जिन शहरों में, जिन जंगलों में, जिन देहातों में ये जमातें जहाँ भी फिर रही है, ऐ अल्लाह तो उमूमी तौर पर जिंदगियों में दीन के आने का जरिया फरमा। इन सब की बेहतरीन तरबियत फरमा, इन सब की बेहतरीन तरबियत फरमा।
मुरब्बी हकीकी तेरी जात, मुरब्बी हकीकी तेरी जात। हमारे पास तो इनको तरबियत करने वाले क्या, सिखाने वाले साथी भी नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरी राह में मेहनत करने वाली तमाम जमातों की बेहतरीन तरबियत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मदारिस अरबिया, मकातिब कुरानिया, मराकिज़ दीनिया, जितनी जमीयत जमात हक्का है और या अल्लाह तेरी या वो मकबूल है, इन सब की बेहतरीन मदद फरमा। ऐ अल्लाह, बेहतरीन मदद फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हर दीनी काम की जमातों में ऐ अल्लाह तू मुखलिसीन को मुश्तमिल फरमा, मुखलिसीन को मुश्तमिल फरमा। ऐ अल्लाह, मुखलिसीन को मुश्तमिल फरमा, उम्मत को 100% नमाज अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इज्तिमात में जो जो साथियों ने आने वाले मेहमानों का ताउन किया, ऐ अल्लाह तूने उनकी नस्लों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क में 100% नमाज को जिंदा फरमा, 100% दीन को जिंदा फरमा और पूरे आलम में दीन के जिंदा होने की शक्लें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमें माफ फरमा, हमसे, हमारे साथियों से कोताहियां हुई और बहुत हुई। ऐ अल्लाह, हमारी कोताहियों पर तू हमें महरूम न फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें महरूम न फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें महरूम न फरमा। यहाँ वालों को खूब कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, खूब मेहनतों को जिंदा फरमा, आपस में मोहब्बत इत्तेहाद पैदा फरमा, पूरी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। उम्मत बड़े हालात में चल रही। ऐ अल्लाह, इस उम्मत ने तेरे हुक्म और तेरे नबी के तरीकों को छोड़कर खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मारी। ऐ अल्लाह, इस उम्मत को सिरात मुस्तकीम पर खड़ा फरमा दे, पूरी उम्मत को सिरात मुस्तकीम पर लाने का फैसला फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने आखिरत का फिक्र नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, अफ़्व का आफियत का मामला फरमा, युस्र का सहूलत का मामला फरमा, तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा, हालात को दुरुस्त फरमा, पूरी पूरी दस्तगीरी फरमा। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, सबको कबूल फरमा, सब परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। इस मजमे में जो जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बच्चे बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान है उनका बेहतरीन इंतजाम फरमा, जो रोजगार के सिलसिले में परेशान है हलाल और पाक रोजियों का इंतजाम फरमा। या अल्लाह, हम सब की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है, हमें और पूरी उम्मत को तो हिदायत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका व अब्दुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअज़का मिन्हु नबियुक व हबीबुका व अब्दुका सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। Bapak, kita akan musafahah, nanti akan dipanggil terjemahnya.